Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring, PJJ, butuh materi, tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 5 subtema 2 pembelajaran ke-5. Sahabat sekolah, di pembelajaran ke-5 ini kita akan mempelajari yaitu tentang yang pertama, membuat tabel hubungan khas yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang memperagakan gerak tari daerah Turuk Langgani namanya ya. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, marilah kita mengamati terlebih dahulu. Di situ ada 4 gambar ya, macam-macam ekosistem. Ekosistem yang pertama, ekosistem hutan hujan. Ekosistem yang kedua, ekosistem sungai. Ekosistem yang ketiga, ekosistem padang rumput. Dan ekosistem yang keempat, ekosistem gurun. Kemudian ada lagi ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Nah, sahabat sekolah, ekosistem-ekosistem ini sudah kita pelajari pada awal pembelajaran, yaitu pembelajaran ke-1. Nah, dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada setiap ekosistem tersebut? Nah, kemudian, tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dan ekosistem yang lain? Nah, kini saatnya kamu mulai menggali dan mencari tahu lagi tentang informasi untuk menjawab pertanyaan Kak Dimas tadi ya. Nah, apakah kamu juga dapat membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan itu hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu sama lain? Lalu mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen yang tidak hidup pada setiap ekosistem? Lalu apakah hewan dan tumbuhan itu bergantung juga kepada komponen yang tidak hidup? Lalu bagaimana dengan kamu sebagai manusia? Bagaimana ketergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Nah, sahabat sekolah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lanjutkan. Sahabat sekolah, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sahabat sekolah, semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan dan tumbuhan juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terdapat interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen yang tidak hidup. Nah, sahabat sekolah, perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Nah, pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar tersebut, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain
yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya itu disebut dengan simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Sahabat sekolah, perhatikan bahkan berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut. Nah, di sini 3 jenis simbiosis tadi ya. Ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Adapun simbiosis komensalisme atau mutualisme terlebih dahulu ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Nah, kerbau ini mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanannya. Yang kedua, simbiosis komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi yang satunya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Lalu, simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dengan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Sahabat sekolah, berikutnya kita simak hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Nah, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Kita perhatikan percakapan antara Benny dan Lani berikut ini. Benny berkata, "Alam memang luar biasa ya, Lan. Bayangkan saja di alam terdapat bermacam-macam interaksi antara makhluk hidup yang terdapat di alam." Kemudian Lani menjawab, "Betul, Ben, demikian luar biasanya alam ini. Tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian." Kemudian Benny menjawab kembali, "Kebanyakan tarian tradisional kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk." Sahabat sekolah, kita baca tentang alam dan tarian. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai ya. Tujuannya agar si sakit ini terhibur dan bisa sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor.
Dengan diiringi tudukat gendang tradisional, si Kerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai, menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut si Kerei. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para si Kerei yang menarik jatuh di dinding. Tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas si Kerei, kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Oke sahabat sekolah, itulah materinya tadi, dan kini giliran kamu mengerjakan tugasmu. Tugasmu pada pembelajaran ini adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Sebutkanlah beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air. Nah, Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Baik sahabat sekolah, bersambung ke pembelajaran berikutnya ya. Cukup sekian terlebih dahulu video hari ini. Tetap di channel sekolah. Oke, semoga video hari ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu belajar dalam meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.